Dari kalender akademik tanggal 20, Pak. Oh, 20 ya. Kayak minggu depan berarti. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas di mata kuliah Business Hospitality. Setelah kemarin tentang finance, sekarang tentang HR Department atau HR Management ya. Jadi salah satu departemen yang terpenting di dalam hotel, salah satunya adalah fungsi dari Human Resources ya. Nah, Human Resources ini bagi orang-orang operation ya kebanyakan di Indonesia itu yang dulunya background dari FO, dari rooms, dari F&B, biasanya wanita kalau sudah umur melewati 30-40, mereka biasa pengen di back office gitu ya, yang dari orang operation biasanya HR salah satu pilihan ya, pilihan untuk menjadi HOD yang waktunya lebih office hour gitu ya, beda dengan operation ya yang ada namanya ada shift dan sebagainya. Nah, oke, saya minta Alif bisa dibaca Alif. Operational function in human resource management, recruitment function, development function, compensation function, integration function, maintenance function. Oke, jadi di dalam keseharian human resources, tugasnya yang pertama, kalau misalnya hotel atau restoran mau buka, yang merekrut pertama adalah yang melakukan prosesnya adalah HR, human resources ya, bekerja sama dengan departemen terkait. Misalnya anak FOM mau cari staff FO, nah dia akan kerjasama dengan HR, nanti HR akan bantu untuk job vakansinya, terus dia bantu mulai dari screening, dari lamaran-lamaran mana yang cocok ke front office dan sebagainya. Terus dia akan setelah melalui proses tes di HR, biasanya nanti akan masuk ke departemen masing-masing. Misalnya untuk front desk akan ke FOM gitu ya. Nanti misalnya FOM udah cocok, mungkin akan naik ke RDM, naik ke GM dan sebagainya. Nah setelah itu proses direkrut. Waktu proses rekrutmen kan, nanti kamu akan diberikan kontrak oleh HRD itu. Berapa sih nilai gaji kamu sebagai posisi misalnya bellboy gitu ya. Terus kira-kira syaratnya lain apa lagi, misalnya medical check up dan sebagainya. Nah nanti kamu akan diterangin waktu pertama kali kerja kan do and don'ts-nya ya, hak dan kewajibannya. Kira-kira nanti jadi bellboy kamu akan bekerjanya misalnya 61 atau 52 ya, 5 hari kerja, 2 hari libur, atau 61 gitu ya, 6 hari kerja, 1 hari libur. Dan nanti akan ditunjukkan lokasi mulai dari posisi masuk hotel ya, mulai dari pintu back office-nya, masuk ke mesin absensi, kalau masih pakai mesin ya. Beberapa kita udah menggunakan teknologi mobile absent ya, jadi kita cukup dari satu titik di dalam satu hotel, kita di situ foto selfie sekalian absensi. Hanya bisa di satu titik itu gitu ya, untuk menunjukkan sudah hadir atau mau pulang gitu ya. Nah, data dari kehadiran itu nanti sama HRD dihitung untuk menghitung jumlah hari kerjanya, terus nanti mengatur cutinya dan sebagainya ya. Nah, fungsi selanjutnya HRD juga pengembangan ya. Nanti kamu dari bellboy, mungkin 2 tahun kamu udah training A, B, C, D, kamu naik ke front desk tahun 2 tahun, setelah training bla 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 naik jadi supervisor naik ke FOM atau duty manager dan sebagainya. Nah ini yang tracking raportnya kamu atau nilai
performan kamu itu HRD, walaupun departemen masing-masing juga memiliki ya, tapi biasanya semuanya datanya ada di fungsinya, datanya ada di HR ya. Nah, nanti setelah masuk nanti udah ada daftar gajinya seperti yang kemarin saya sampaikan di finance, bahwa masing-masing nanti departemen, masing-masing job desk-nya atau pekerjaan job title-nya itu ada berapa basic salary-nya, berapa BPJS tenaga kerjanya yang dipotong, berapa BPJS kesehatannya, terus servisnya nanti angkanya berapa, itu sudah diatur di compensation waktu kamu kontrak ya. Jadi kontrak misalnya kamu jadi bellboy, katakanlah UMK di Palembang misalnya 4 juta gitu ya. Mungkin gaji pertama kamu ini jadi 4,5 karena di atas UMK. Plus service charge misalnya kamu dapatnya misal 3 poin gitu ya. Nanti poinnya mungkin dihitung dari berdasarkan operation. Tapi selama hotel belum buka, kamu bisa dikasih pre-opening service charge misalnya 1 juta gitu kan. Berarti tadi 4,5 juta plus 1 juta, jadi basic kamu kurang lebih 5,5 gitu ya. Nah, itu ada di kontrak, di stated, ditulis bahwa nanti kamu setiap akhir bulan dapat basic segini, service segini, dan sebagainya ya. Nah, ke semua fungsi ini, nanti yang memaintain datanya adalah human resources. Jadi kamu udah training apa aja. Jadi nanti kamu diwajibin dalam 1 tahun itu minimal sebulan misalnya 6 jam training gitu ya. Nah, nanti di tracking. Misalnya kamu tadi Alif udah training dari bellboy, udah training tentang reservation, tentang front desk, jumlah jamnya trainingnya misalnya 5 jam, ternyata masih kurang, nanti HRD akan info ke semua departemen head, staff-staffnya yang masih di training hours-nya masih di bawah. Biasanya kita harus kejar gitu ya, karena kita ada target dalam 1 bulan total hotel harus bikin training misalnya 200 jam training gitu ya. 200 jam training dibagi semua departemen. Jadi masing-masing departemen misalnya ada 20 jam training. Nah, itu harus tercapai. Kalau enggak itu menjadi penilaian tersendiri dari departemennya gitu ya. Termasuk kamu juga gitu. Kalau kamu training hours-nya kecil, ya itu mempengaruhi nanti untuk kamu development kamunya, karirnya dan sebagainya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya minta Daniel bisa dibaca. The development of an integrated education and training system in relation to effort to develop human resource in general and manpower development in particular is a necessity and a need that is increasing field today. Oke, jadi di dalam, terutama kamu kalau kerja di brand-brand besar ya, kayak Marriott, Accor, Intercon, biasanya kamu akan banyak trainingnya ya. Nah, training itu kita menambah nilai kita gitu ya. Jadi kita kalau kamu walaupun di front office atau di di bellboy, itu tidak menutup kemungkinan kamu bisa training di berbagai departemen. Syaratnya kamu harus inform ke departemen head-nya, terus minta izin ke HR gitu ya. Nah, kalau kayak di brand besar itu biasanya kamu ada akses untuk ke online training. Kamu bisa training apa saja. Terus training wajibnya kamu apa aja itu harus dilakukan dulu gitu ya. Nanti dari situ ada pilihan-pilihan training yang kamu mau belajarin. Jadi sangat terbuka. Di brand besar itu kemungkinan untuk kita berkembang, kemungkinan kita untuk lebih baik lagi, lebih pintar lagi, ya dengan cara kamu harus banyak training ya, terutama online training ya, karena sekarang ini hampir semua platformnya mungkin 60% adalah online training. Jadi masing-masing pegawai udah punya akses untuk masuk ke websitenya, misalnya Marriott.com gitu. Nanti di situ ada khusus untuk training and development. Jadi kamu mau training, mau belajar apa aja di situ banyak gitu. Tapi biasanya tergantung dari departemen nama jabatan kita ya. Misalnya kamu jadi bellboy ya, training wajibnya ada berapa, misalnya ada 10 biji, nanti ada training pilihannya apa aja. Bisa kita milih, tapi tergantung
dari nanti departemen head sama HR-nya, karena harus ada approval dari masing-masing SOD-nya. Jadi jangan sampai nanti trainingnya salah-salah, kamu bellboy belajar tentang apa gitu ya, tentang modulnya GM, yang nggak mungkin kan gitu. Kamu harus belajar ya sesuai dengan jabatannya rank file atau staff ya, tentang staff. Kamu belajar tentang di F&B, tentang waiter waitress gitu ya, atau tentang di accounting, tentang basic accounting, itu boleh gitu ya. Tapi masih yang satu level gitu ya, sama-sama supervisory level, supervisor, SOD gitu. Jadi kita akan cross, misalnya kamu jadi departemen FOM, kamu belajar tentang F&B manager, kamu bisa di situ. Modulnya ada semua. Asal kamu request, nanti di-approve sama HR, di-approve sama GM dan sebagainya gitu ya. Malah GM pun bisa menugaskan gitu. Misalnya kamu jadi FOM, sama saya ditugasin kamu training tentang finance gitu. Saya akan bikin kalau di sistemnya udah ada gitu, ini akan di forward ke siapa gitu. Nah, kamu nanti dikasih target sama saya, dalam 6 bulan kamu harus menyelesaikan training misalnya tentang laporan keuangan gitu. Misalnya ada dua modul, nanti ada tesnya. Nah, itu akan masuk ke tracking atau folionya kamu nanti. Udah training apa aja. Jadi waktu mau karir kamu mau naik ke yang lebih tinggi, kamu sudah lengkap itunya trainingnya. Ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Widya bisa dibaca. The objective of a plan orientation program are reducing employee anxiety levels, encourage a positive attitude toward the organization, answer questions that were not handled at the time of recruitment, reinforce and set realistic job expectation. Oke, jadi waktu kamu pertama kali kerja itu, kamu nggak langsung masuk ke departemen ya. Misalnya tadi kamu jadi front desk, hari pertama kamu nggak di front desk dulu, tapi hari pertama mungkin sampai 3 hari ada di HR, akan ada training ya, mulai training basic tentang hotelnya, training tentang corporate culture brand-nya dan sebagainya. Nah, itu adanya di dalam orientation program ya. Biasa di orientation program kamu nanti dikenalin ya, tadi kan hotel tour dulu, pintu masuknya dari mana karyawan, kantin di mana, terus locker di mana, terus ambil laundry di mana dan sebagainya. Terus do and don'ts-nya apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Semuanya diberikan oleh HRD di bagian orientation gitu ya. Nah, di orientation ini diharapkan kita juga bisa melihat attitude dari masing-masing karyawan gitu ya. Kalau dinilai attitude-nya agak kurang bagus, biasanya nanti ada tambahan tuh, training tambahan untuk supaya waktu masuk ke operation itu atau masuk ke departemennya, pengetahuan kamu tentang hotelnya sudah tahu gitu ya. Jangan sampai nanti ada tamu nanya, minta tanya di sini ada berapa kamar, kamu sebagai karyawan baru bilang saya karyawan baru, nggak boleh. Kamu harus bisa jawab. Jumlah kamarnya berapa, tipenya apa saja, posisinya di mana itu harus sudah di luar kepala waktu orientation, karena nanti ada tesnya di orientation. Walaupun kamu orang back office ya, kamu harus tahu tentang hotel, karena semua karyawan hotel kan adalah sales ya, dia harus bisa menjual produknya. Kalau kamu nggak tahu produknya, gimana kamu mau jualan ke tamunya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya lanjut. Minta Riana. Make new employees feel welcome and comfortable. 2. To creating positive perception of the organization. 3. Communicate basic organizational procedure to new employees. 4. From the basic for ongoing training. Oke, ya seperti saya sampaikan tadi, jadi hal utama yang diharapkan setelah melalui orientasi ini, karyawan merasa nyaman ya.
nyaman, dia punya pengetahuan tentang hotelnya. Jadi kalau ada yang nanya, atau kalau ada dia mau misalnya mau ke loker, dia tahu nggak usah nyari-nyari dulu gitu. Jadi dia sudah mengetahui kondisi hotelnya, kalau ada emergensi larinya kemana dan sebagainya. Dan ini juga biasa kita waktu orientasi kita akan berbagi dengan berbagai departemen ya. Kita akan dikenalin juga ke departemen masing-masing. Jadi kita akan engage, saling mengenal gitu ya. Jangan sampai satu karyawan hotel tapi nggak tahu atau nggak kenal atau berpapasan, tidak ada greeting, smile dan sebagainya ya. Nah ini juga nanti ke depannya kan kita ada training-training tuh antar departemen. Ya diharapkan nanti kamu nggak di FB ya orang temennya FB doang, nggak. Jadi kamu bisa berbaur dengan departemen-departemen lain di dalam satu hotel ya. Nah, hal yang tadi saya sampaikan bahwa training itu menjadi parameter ya. Jadi departemen head juga harus ngontrol employee training hours-nya. Jangan sampai trainingnya itu kurang dari yang ditargetkan gitu. Nah, training ini kan pada intinya kita kadang kalau kita melakukan pekerjaan kita berulang-ulang, kadang-kadang hal-hal ada banyak yang lupa atau miss gitu ya. Diharapkan dengan training, dengan melakukan simulasi itu akan kembali merimain gitu ya. Apalagi kan kita ada tahapan-tahapan, terutama misalnya kita mau handle komplain gitu ya. Gimana sih cara kita menghandle komplain tamu gitu ya. Karena tidak semua tamu itu juga niat komplainnya baik. Ada juga tamu yang niatnya misalnya mencari masalah agar dapat kompensasi, misalnya diskon, terus nggak mau bayar dan sebagainya. Nah, problem di kita kan terutama karyawan kita kan berbahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan orang asing yang dia komplain, kita nggak bisa menjawab gitu kan. Nah di situ nanti diajarin gimana cara handle komplain. Karena handle komplain ini sangat beresiko ya kalau nggak bisa menjawabnya, itu akan blunder gitu ya. Misalnya kamu menghindari kata I'm sorry gitu ya, atau apologize. Mungkin kata-katanya ada lagi gitu nanti di training itu. Jadi ada beberapa trik caranya gimana caranya walaupun kamu itu komplain dan dirasakan bahwa itu bukan kesalahan pure 100% hotel yang salah, kita tidak boleh katakanlah mengakui bahwa itu salah ya dalam positif ya, karena ini akan blunder nanti. Once kamu udah ngakuin salah, itu akan menjadi alat bagi kamu itu untuk melakukan nuntut gitu ya, atau sue gitu ya. Nah itu nanti ada trik-triknya tuh, gimana cara kamu, bahasanya pun diajarin gimana cara menjawabnya dan sebagainya. Nah dibutuhkan juga kepercayaan diri ya. Kadang-kadang kepercayaan diri itu kan akan timbul kalau kamu udah biasa bekerja ketemu orang asing, akhirnya kamu confident gitu kan. Tapi kalau orang asingnya jarang, tiba-tiba ada satu orang asing komplain, kamunya panik, malah jadi solusinya malah jadi berantakan gitu sebagainya ya. Presiden ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, yang selanjutnya Pak ARD juga membuat atau menyiapkan karir path dari masing-masing job position ya. Misalnya kamu dari bellboy untuk menjadi FOM misalnya dibutuhkan waktu 10 tahun. Misalnya dari bellboy naik setahun, di bellboy naik ke front desk. Front desk mungkin 2 tahun naik ke supervisor, supervisor naik ke AFOM naik duty manager naik FOM misalnya gitu ya. Nah nanti itu akan ada karir path-nya gitu ya. Kalau kamu menjadi ini tuh kamu yang dibutuhkan apa aja. Untuk jadi FOM kamu harus bisa apa aja. Misal mengetahui tentang cara membuat forecasting, tahu tentang proses membaca laporan keuangan tentang PNL dan sebagainya, terus paham tentang front office system dan sebagainya. Nah itu nanti ada waktu kamu kerja itu kamu dapat namanya job desk-nya ya. Job desk-nya apa aja yang melakukan, terus spesifikasinya apa, terus kualifikasinya apa gitu. Misalnya SMA, D3, atau apa dan sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang HRD?
Fungsi HR. Kelasnya sunyi senyap. Nggak ada yang nanya. Yakin nggak nanya ya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, ini kuisnya ya. Oke, mungkin tadi saya belum terangin tentang HRM. Jadi HRM itu adalah kepala departemen di dalam HRD ya, dalam HR ya. Biasanya kalau bintang 3, bintang 4 dikepalai oleh Human Resources Manager ya. Tapi kalau bintang 5 biasanya Director of Human Resources. Di bawahnya HR biasanya ada Training Manager, terus ada lagi Training Officer atau HR Officer, tergantung besar jumlah kamar dan sebagainya ya. Nah, HRM yang tadi fungsinya mulai dari dia bikin HR Management Plan ya, mulai dari rekrutmen, terus bikin job specification, bikin compensation itu bikin tentang salary struktur ya, gaji. Struktur gaji itu bareng sama finance sama GM. Jadi gajinya bellboy berapa, gajinya FO manager berapa, gajinya FB manager berapa, itu dibikin di awal sama HR sama finance dan apa namanya tadi GM ya. Nah, terus ada lagi fungsi training manager di dalam HRD itu. Training manager biasanya menjadi orang kedua setelah HRM ya, setelah HR manager. Nah, training manager dia adalah yang punya training plan dalam 1 tahun. Jadi masing-masing karyawan itu trainingnya udah disiapin sama training manager. Kamu jadi bellboy dalam setahun ini akan trainingnya misalnya ada 10. Januari training apa, Februari training apa, itu akan di tracking tuh sama si training manager. Jadi kamu akan nyampe apa namanya achieve total earning hour-nya ya sama si training manager ini yang akan melakukan pendampingan, juga melakukan tutorialnya ya. Nah, training itu kan saya sampaikan ada yang online, ada yang offline. Nah, yang offline ini biasanya training manager yang ngajar di kelas dan sebagainya ya. Nah, training manager ini juga karir path-nya selain jadi ini biasanya nanti ke HR manager background-nya yang bagus dari training. Kalau dia udah kuat di trainingnya, HR-nya tinggal nambahin tentang legal, tentang psikologinya dan sebagainya ya. Nah, 2 fungsi ini adalah fungsi yang penting ya. Kalau HR-nya bagus, trainingnya bagus, pasti karyawannya, rekrutmennya keren-keren gitu ya, bagus-bagus. Kamu bisa bayangin ada satu brand besar gitu ya, hotel ya, pasti yang masuk ke situ orang-orang yang terpilih gitu ya, yang terbaik gitu ya. Dan rata-rata kerja di hotel itu bisa long term, ada yang 20 tahun, 30 tahun gitu. Tapi coba kamu lihatin deh, ada satu hotel yang keluar masuk pegawainya, baru 2 bulan nyari lagi lowongan. Ini berarti something wrong dengan fungsi HR-nya atau fungsi keseluruhan hotelnya gitu ya. Mungkin dari sisi pembayarannya kurang menarik atau sisi karir path-nya agak seret dan sebagainya. Nah, disitulah kita bisa menilai keberhasilan atau sustainability dari manajemen hotel ya. Kalau hotel yang bagus ya karyawannya bisa long term gitu, jangka panjang semua ya. Ada yang kerja sampai 30 tahun, 20, 30, paling lama, paling sebentar 5 tahun gitu kan. Nah itu berarti si company-nya secara corporate culture-nya, secara merit sistemnya, merit itu adalah dari sisi kompensasi pembayarannya, dari segi kenyamanannya, terus safety-nya, memberikan asuransi dan sebagainya, itu menjadi orang nyaman bekerja atau berkarir di hotel tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh brand hotel itu sukses atau berhasil gitu ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, ini kuisnya tolong dijawab. Nanti di email ke sini ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan fungsinya HR Manager apa? Pertanyaannya. Dan kedua pertanyaan training manager fungsinya seperti apa ya. Nanti jawabannya di email ke sini. Dua kelasnya siapa? Gede ya? Iya Pak, gede Pak. Bisa dipoto gede. Kalau nggak ada pertanyaan.
Nanti yang nggak masuk di Japri ya gede. Jadi minggu depan kita UTS-nya sampai materinya sampai HR Management ya. Dari studi kelayakan, terus kemarin front office, tentang housekeeping, tentang finance, F&B, HR ya. Oke, sudah dipoto belum? Udah gede? Sudah Pak Dino. Oke, kalau udah thank you. See you next week ya. Thank you Pak Dino. Ya.